Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan ini diberikan kesehatan. Maka rasa syukur itu kita ucapkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat beliau minat dunia hatal akhirah. Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kami di sini akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dengan ayat tersebut sudah jelas bahwa birrul walidain itu tingkatannya tinggi. Setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah, maka kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Pertama, marilah kita meningkatkan kualitas akhlak kita kepada mereka dengan cara berlaku sopan, jangan membentak-bentak, dan penuh kasih sayang, dan juga dengan hati. Birrul walidain itu jangan berpura-pura ataupun basa-basi. Contoh, berpura-pura di hadapan teman-temannya, di hadapan orang banyak, dia berlaku sopan, tapi di dalam rumah membentak-bentak, berlaku kasar, itu dosa hukumnya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita wajib mengingat bahwa mereka berdua itu dalam merawat dan mendidik kita dengan penuh harapan. Ibu melahirkan dengan taruhan nyawa, setelah lahir, digendong, dirawat, punya harapan, dia bisa merangkak, bisa bicara, bisa berjalan, kalau sudah dewasa, menikah, dan harapan-harapan yang lain. Tapi sebaliknya, apabila mereka sakit ataupun di antara mereka ada yang sakit, terkadang anak mendoakan yang jelek-jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Birrul walidain juga adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi? Qala, as-salatu ala waqtiha. Qala, summa ayyu? Qala, birrul walidaini. Qala, summa ayyu? Qala, al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah menjawab, mendirikan sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Sebaliknya, amal tidak akan bermanfaat kalau dibarengi dengan durhaka kepada kedua orang tua. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, salah satun la yanfa'u ma'ahunna amalun asyirku billahi wa uququl walidaini wal firaru minaz zahfi. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara tidak akan bermanfaat suatu amal yang dibarengi dengan 3 perkara itu. Menyekutukan Allah, dan menyakiti kedua orang tua, dan lari dari medan pertempuran. Marilah kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah birrul walidain? Kalau belum, mulailah dari sekarang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau sudah, pertahankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.